Timnas Indonesia siap all out lawan Filipina. Timnas Indonesia akan menjamu Filipina pada laga terakhir Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Selasa 11 Juni mendatang. Para pemain Timnas Indonesia sedang dibayang-bayangi beban untuk membawa tim merah putih mengalahkan Filipina dan sekaligus mendapatkan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengatakan bahwa laga melawan Filipina merupakan perjuangan ekstra yang harus dilalui Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Skuad Garuda pun tidak boleh mengalah dan wajib fokus selama pertandingan dimulai. Lawan Filipina ini adalah benar-benar perjuangan yang berat bagi para pemain, sebab mereka terbebani harus lolos, kata Sumarji kepada awak media. Ia pun mengakui dari awal bahwa PSSI sudah meminta Sinteyong untuk membawa Timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan target itu satu langkah lagi tercapai. Menurutnya, Sinteyong sendiri sudah melakukan evaluasi besar-besaran pasca kekalahan dari Irak. Evaluasinya jangan sampai melakukan kesalahan individual seperti saat melawan Irak. Dan lini belakang Timnas Indonesia juga harus fokus dan jangan menganggap remeh Filipina. Pelatih asal Korea Selatan tersebut sudah mempersiapkan taktik, strategi, fisik dan mental untuk melawan Filipina nanti. Karena kalau berkaitan dengan kekalahan kemarin, pasti terdampak terhadap mental para pemain. Tetapi beberapa hari ini, Sinteyong sudah mempersiapkan semuanya dengan sangat baik, kata Sumarji. Bonus menanti Timnas Indonesia jika lolos ke putaran ketiga. Timnas Indonesia vs Filipina akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Selasa tanggal 11 Juni tahun 2024 dan merupakan laga terakhir Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga itu akan menjadi penentu bisa lolos atau tidaknya Timnas Indonesia ke putaran ketiga, sehingga itu menjadi pertandingan wajib menang. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji mengungkapkan PSSI sudah menyiapkan bonus untuk Timnas Indonesia jika lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika soal bonus sudah diatur, kata Sumarji, Minggu tanggal 9 Juni tahun 2024 dikutip dari kompas.com. Nanti putaran kedua bisa lolos ke putaran ketiga, itu sudah ada bonusnya. Demikian pula selanjutnya sudah ada bonus yang dipersiapkan PSSI, tambahnya. Timnas Indonesia saat ini masih berada di posisi kedua klasemen sementara Grup F, dengan poin 7. Meski begitu, tim Garuda dibayangi oleh Vietnam yang ada di peringkat ketiga dengan selisih 1 poin. Kekalahan Timnas Indonesia dari Irak dengan skor 0-2 di laga sebelumnya, sempat mengganjal upaya tim besutan Sinteyong itu untuk lolos lebih cepat ke putaran ketiga. Sementara itu, Filipina yang akan menghadapi Indonesia, masih berada di dasar klasemen dengan poin 1. Mereka pun tengah mencari kemenangan perdana saat menghadapi Timnas Indonesia. Tiga pemain Timnas Indonesia wajib dicadangkan. Timnas Indonesia baru saja menyelesaikan pertandingan melawan Irak dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut dimenangkan oleh Irak dengan skor 2-0. Kekalahan ini membuat banyak pihak mempertanyakan performa beberapa pemain Timnas Indonesia. Kekalahan ini membuat banyak pihak mempertanyakan performa beberapa pemain Timnas Indonesia. Salah satu yang disorot adalah 3 pemain dengan rating terendah. Menurut website pencatatan rating sepak bola FootMob, Hernando Ari Sutaryadi menjadi pemain dengan penilaian paling buruk yakni 4,5. Kiper asal Persebaya Surabaya ini dinilai tampil kurang maksimal dalam beberapa kesempatan. Selanjutnya pemain dengan rating terburuk kedua adalah Jordi Amat.
yang juga mendapat kartu merah di laga lawan Irak. Bek asal Spanyol ini dinilai melakukan pelanggaran yang tidak perlu dan juga merugikan tim. Pemain terakhir yang bisa dipertimbangkan Sinteyong untuk digantikan saat melawan Irak adalah Marcelino Ferdinand. Gelandang muda asal Persebaya Surabaya ini mendapat rating sebesar 5,8 di pertandingan tersebut karena kurang banyak berkontribusi. Memang bisa jadi Sinteyong akan mencadangkan 3 pemain ini di laga melawan Filipina. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan performa tim dan meraih kemenangan di pertandingan selanjutnya. Namun Sinteyong belum memberikan pernyataan resmi mengenai hal ini. Mauresmo Hinoke diminta langsung buat KTP Indonesia. Mauresmo Hinoke diminta langsung buat KTP setelah tampil menggila di laga Timnas Indonesia U20 vs Jepang U19. Hal ini disampaikan netizen usai Mauresmo Hinoke sukses menyumbangkan 1 gol saat melawan Jepang U19 dalam lanjutan Toulon Cup 2024. Dalam laga itu, Garuda Nusantara julukan Timnas Indonesia U20 kalah dengan skor 1-4. Dia membobol gawang Jepang U19 lewat tendangan penalti pada menit ke-70. Selain sukses mencetak gol, Mauresmo Hinoke memang bekerja apik di sepanjang laga. Dia bisa merepotkan lini pertahanan Jepang U17 lewat pergerakan cepatnya kala memegang bola. Bahkan, penalti yang didapat Timnas Indonesia U20 dalam laga itu diberikan berkat Mauresmo Hinoke. Pemain berdarah Belanda Indonesia itu dilanggar keras di kotak terlarang usai berhasil melewati kepungan beberapa pemain Jepang U19. Tak ayal, aksi Mauresmo Hinoke langsung banjir pujian usai laga Timnas Indonesia U20 vs Jepang U19. Dia bahkan diharapkan bisa segera resmi menyandang status warga negara Indonesia, WNI, dengan mendapat kartu tanda penduduk KTP. Mauresmo Hinoke sendiri memang diketahui masih belum memiliki paspor Indonesia. Dia harus melewati proses naturalisasi untuk resmi menjadi WNI. Langsung kasih KTP Pak Erick Thohir, tulis akun Instagram @reviewgaruda. Giring bolanya nempel banget tuh anak, bagus-bagus tapi sayang gak ada yang bisa imbangin permainan dia di tim sekarang. Yuklah ganti pelatih Timnas Indonesia U20, tulis netizen lainnya. Seluruh pemain diaspora gas langsung bikinin KTP. Apalagi ini Mauresmo buset dribble gak kaku, body udah kayak Zlatan PSG, punya visi misi udahlah langsung langganan STY ini mah, tulis akun lainnya.